Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita dibawa ke suatu tempat bernama Syichem, tempat Yosua mengumpulkan seluruh umat Israel. Mereka sudah menyeberang sungai Yordan. Mereka juga sudah melihat tembok Yeriko runtuh. Mereka keliling 7 hari lamanya meniup trompet. Akhirnya tembok itu runtuh. Tembok kota Yeriko, kemudian Yeriko ditaklukkan. Mereka sudah melihat begitu banyak hal. Mereka merasakan tanah susu dan madu, tanah Palestina, tanah Kanaan, tanah terjanji. Dan di sana Yosua berkata, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Jadi Yosua menantang orang Israel. Ini bukan sekedar ajakan, ini sebuah ultimatum rohani. Kita sering berkata, "Tuhan, aku mau ikut Engkau," tapi di hati kecil kita masih menyimpan jalan cadangan, jalan darurat, cadangan berupa ambisi pribadi yang kita sembunyikan di balik doa-doa, cadangan berupa kompromi kecil yang kita pikir tidak apa-apa, cadangan berupa keinginan untuk kembali ke Mesir lama, hidup yang tanpa komitmen, tapi merasa aman. Pada hari ini Tuhan bertanya, apakah engkau mau aku sepenuhnya atau hanya sebagian? Apakah engkau memilih aku karena aku Allah atau hanya karena aku memberi berkat? Di setiap komitmen besar, entah itu perkawinan, panggilan hidup, pelayanan, kita sering membiarkan pintu darurat terbuka. Plan B orang bilang. Dalam perkawinan, orang sering berkata kalau tidak cocok, kenapa mesti harus dipaksakan? Ya biarkan pisah saja. Dalam pelayanan, kalau aku disakiti, ya lebih baik aku mundur saja. Dalam panggilan rohani, kalau berat, aku kembali saja ke hidup lamaku. Tapi Yesus disalib menunjukkan cara yang berbeda, saudara-saudara. Tidak ada cadangan bagi Yesus. Tidak ada pintu darurat. Yesus tidak berkata, kalau terlalu sakit aku turun dari salib. Dia bertahan bahkan ketika tidak ada yang mengerti, bahkan ketika dia ditinggalkan. Maka saudara-saudari, memilih tanpa cadangan berarti menghapus rencana pelarian. Setia tanpa pintu darurat berarti menutup semua jalan kembali ke diri sendiri. Kita mengatakan, Tuhan saya mau percaya kepada Engkau, tapi kita masih punya begitu banyak cadangan, plan B. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk menutup semua pintu itu. Dan undangan ini bukan untuk membuat kita menderita tanpa alasan, tetapi karena cinta hanya akan bertumbuh jika kita menghapus semua kemungkinan untuk berhenti mencintai. Mari kita jujur saudara-saudara di hadapan Tuhan. Pintu cadangan apa yang masih terbuka dalam hidup kita? Kita mengatakan, Tuhan aku percaya sama Engkau, tapi kalau berkat-Mu datang terlambat, aku masih punya deposito, aku masih punya rumah yang bisa aku jual, tanah. Kita minta sama Tuhan, kalau Tuhan datang terlambat, ya saya pergi ke dukun cari kesembuhan di sana. Mengapa tidak? Jalan pelarian apa yang masih kita simpan di hati? Bayangkan kita berdiri di Syichem bersama Yosua pada hari ini. Di tangan kita ada kunci pintu darurat. Dan hari ini kita meletakkan kunci itu di altar Tuhan, lalu berkata, Tuhan, aku memilih Engkau tanpa cadangan. Aku setia kepadamu tanpa pintu darurat. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua hari ini saudara-saudara meminta komitmen yang radikal. Kalau kita memilih Tuhan tanpa ada cadangan, kita akan menemukan bahwa Dia juga memilih kita tanpa syarat. Kalau kita setia kepada Tuhan tanpa ada pintu darurat yang lain, Tuhan adalah satu-satunya pintu bagi kita. Kita akan menemukan bahwa Dia pun setia sampai akhir, bahkan melewati kematian.
Bapak Ibu, saudara-saudari, saya harus terus terang di tempat ini. Untuk kesekian kalinya saya menjumpai kalau Anda bawa barang-barang magic, Bapak Ibu, saya omong di hadapan Tuhan, kalau Anda bawa barang-barang magic sampai Anda meninggal, konsekuensinya besar, Bapak Ibu. Anda boleh mengatakan, ya kita punya warung, kita butuh orang supaya datang, saya butuh warung saya supaya laku, saya cari pelaris, saya cari ini. Saya berani jamin, saya berani pastikan, mungkin sekarang akan Anda dapat berkat menurut Anda, tapi Anda akan diadili sesudah kematian. Anda tekuni doa kerahiman, Bapak Ibu, mudah-mudahan Anda mengalami pengalaman saya. Anda bertemu dengan roh-roh orang yang sudah meninggal, yang mengatakan, saya tidak dapat tempat. Waktu itu baru Anda pikir, iya ya, kenapa? Kalau Anda meninggal masih membawa barang-barang, simpan, peganglah barang-barang dari kampung, dari nenek moyang Anda. Itu semua akan diadili oleh Tuhan. Di hadapan Tuhan saya omong ini, saya bukan menakut-nakuti Anda. Memang sepintas selalu Anda dapat berkat, ya, berkat duniawi, tapi Anda akan diadili. Dan saya sudah berjumpa, saya tidak bohong, saya berkata di hadapan Tuhan, saya tidak bohong. Orang-orang yang bawa barang meninggal tidak dapat tempat, Bapak Ibu. Saya berani jamin. Saya bukan Tuhan, tapi itu yang saya jumpai. Maka kata-kata Yosua pada hari ini cukup keras. Pilih mau menyembah Tuhan atau menyembah Allah-Allah yang lain. Oke, saya orang Katolik, saya datang ke gereja, tapi saya masih simpan sedikit ini warisan dari orang tua saya. Saya mau simpan. Semua itu akan diadili. Mungkin bukan di dunia ini kalian akan diadili, tapi nanti kita semua akan diadili oleh Tuhan. Yakinlah, Alkitab mengatakan pengadilan itu ada. Oh, Tuhan kita ini Tuhan Maha Kasih. Ya, Tuhan Maha Kasih, betul. Tapi pengadilan itu ada, Bapak Ibu. Itu dikatakan berulang kali. Kita harus berkata seperti Yosua berkata pada hari ini, Tuhan, Engkaulah satu-satunya jalanku, tidak ada rencana lain, tidak ada pintu lain, Engkaulah satu-satunya jalan bagiku, hanya Engkau.